Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sosiologi. Jadi minggu lalu kita sudah membahas antropologi, ya, yang membahas tentang manusia, dan sekarang kita membahas tentang sosiologi. Ya, kenapa? Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Jadi manusia harus hidup berkelompok. Nah, dan implikasi yang timbul dari kehidupan berkelompok itu adalah yang akan dipelajari atau yang dipelajari dalam bidang ilmu sosiologi. Jadi kalau minggu lalu kita membahas tentang antropologi, pertanyaannya adalah who are you? Ya, what is your story? Ya, tapi dalam sosiologi kita mempelajari who are the people around you? Ya, siapa orang-orang di sekitar kita? What is their story? Ya, apa cerita mereka? How do these stories affect you? Bagaimana cerita atau latar belakang mereka mempengaruhi kehidupan kita? Nah, secara etimologis ya, sosiologi berasal dari dua kata yaitu socius ya dari bahasa Latin yang berarti kelompok atau kawan dan logos dalam bahasa Yunani artinya adalah ilmu. Kata sosiologi ini pertama kali dicetus oleh Auguste Comte yaitu seorang filsuf dari Prancis yang sebagai dasar dari ilmu sosiologi. Ya, jadi walaupun sebelumnya orang sudah mempelajari tentang bagaimana interaksi antara manusia, tetapi kata sosiologi itu sendiri baru muncul pada abad ke-19. Nah, sosiologi ini secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia, ya. Jadi antar individu, antar kelompok, dan individu dengan kelompok. Menurut Joseph Victor, sosiologi didefinisikan sebagai scientific study of patterns of human interaction that deals with the study of group life. Ya, jadi di sini adalah suatu studi saintifik mengenai pola interaksi manusia yang berkaitan dengan studi kehidupan kelompok. Ya, jadi kita breakdown lagi definisi ini. Jadi sosiologi itu adalah studi saintifik, ya. Scientific artinya sosiologi ini adalah suatu ilmu on its own, ya, suatu ilmu tersendiri yang terpisah, ya, karena dia terdiri dari pengetahuan, ya, dan memiliki susunan secara sistematis menggunakan pikiran dan dia objektif atau dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, jadi melalui proses-proses atau metode-metode saintifik pada umumnya. Jadi tidak beda metode saintifiknya dengan metode saintifik atau mencari jawaban dalam ilmu eksakta misalnya, ya, dengan cari tujuan, melakukan riset, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, ya, atau menggali datanya, ya, lalu analisis dan membuat kesimpulan dari atau kita menstate hipotesis tadi terbukti atau tidak. Nah, sosiologi juga berkaitan dengan interaksi manusia, ya. Jadi di sini interaksi manusia berbentuk ada relasi sosial, ya, bagaimana cerita mereka, ya, bagaimana sesama manusia itu berperilaku, ya, dan perilaku sosial. Jadi bukan hanya perilaku manusia sebagai individu, sebagai satu orang, tetapi saat mereka berkumpul, yaitu bagaimana dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, manfaat mempelajari sosiologi, yang pertama, sosiologi ini menyediakan pisau bedah untuk membedah dan mempelajari fenomena masyarakat. Jadi yang tadinya hanya berdiri sendiri, sekarang sudah ada ilmunya, sudah ada ilmu termasuk metode, termasuk kayak teori, ya, bagaimana pisau bedah artinya bagaimana kita bisa kacamata yang kita bisa gunakan untuk melihat suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang berikutnya,
setelah membedah dan mempelajari fenomena yang terjadi di masyarakat, maka sosiolog dapat memberikan rekomendasi untuk menyikapi fenomena tersebut. Ya kayak misalnya sekarang fenomena misalnya orang-orang yang nggak mau pakai masker gitu ya, atau tidak tidak uh, menyadari urgensi dari mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 misalnya ya. Jadi dalam sosiologi ya itu juga termasuk dipelajari ya bagaimana manusia sebagai bagian dari masyarakat tetapi tidak mematuhi ya atau tidak mematuhi norma atau aturan yang berlaku di masyarakat tersebut gitu ya. Itu bisa dipelajari dalam sosiologi sehingga kalau kita tahu alasannya kita bisa membuat rekomendasi ya bagaimana supaya mereka patuh misalnya seperti itu ya. Lalu kita bisa melihat dengan lebih jelas siapa diri kita, baik sebagai pribadi maupun dan terutama sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Ya, karena sosiologi kan mempelajari tentang manusia, ya, dan kita termasuk manusia. Jadi kurang lebih nanti teman-teman mungkin bisa pelajari di minggu-minggu ke depan ya apa yang kita pelajari pasti teman-teman bisa relate ya misalnya kita mempelajari tentang kelompok sosial tentang stratifikasi sosial ya perilaku kolektif tentang kekuasaan kebudayaan dan sebagainya itu pasti teman-teman bisa relate sama hal-hal tersebut ya jadi bisa kaitkan dengan kehidupan teman-teman sehari-hari seperti itu sehingga teman-teman bisa mengetahui lebih baik ya tentang diri sendiri maupun tentang masyarakat di mana teman-teman menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Lalu yang berikutnya, sosiologi membantu kita untuk mampu mengkaji tempat kita dalam masyarakat serta dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita tahu sebelumnya. Ya, seperti tadi ya, saat teman-teman bisa relate apa yang terjadi di masyarakat sekarang dan juga teman-teman bisa mengetahui apa yang terjadi di tempat lain ya karena apa yang dipelajari tidak hanya yang berkaitan dengan apa yang ada di sekitar kita ya tetapi misalkan mempelajari tentang misalnya rasisme gitu ya yang mungkin kalau kita lihat yang di barat itu sangat suatu isu yang sangat santer sekali gitu ya sampai kemarin banyak demo di mana-mana yang awalnya dari Amerika Serikat tapi juga meluas ke berbagai kota lain ya yang berkaitan dengan rasisme. Nah, itu kita bisa tahu ya walaupun mungkin kita tidak terlalu banyak mengalami ya hal seperti itu walaupun tetap ada diskriminasi berdasarkan etnis gitu ya di Indonesia tetapi tidak gamblang yang terjadi di dunia-dunia barat misalnya. Lalu yang berikutnya, dengan bantuan sosiologi, kita akan semakin memahami pula norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada tanpa hal itu menjadi alasan untuk timbulnya konflik di antara anggota masyarakat yang berbeda. Ya, jadi apa yang sudah kita pelajari itu kita gunakan ya untuk bisa menghargai adanya perbedaan-perbedaan tadi ya. Jadi kenapa misalkan suatu masyarakat itu berperilaku tertentu ya. Nah, itu membuat kita bisa bertoleransi lah ya dengan perilaku-perilaku yang berbeda yang ada di masyarakat. Nah, jadi teman-teman bisa tahu ya, tadi berdasarkan definisi tadi, objek studi sosiologi intinya adalah masyarakat. Masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan tersebut di dalam suatu masyarakat. Nah, jadi masyarakat ini dalam hal ini adalah manusia yang hidup bersama. Jadi sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur dalam waktu yang sama, dan menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari suatu kesatuan dan merupakan suatu sistem hidup bersama.
Oke. Jadi komponen masyarakat di sini ada populasi, ya, jadi orang-orangnya, kebudayaan, lalu hasil kebudayaan, ya, tangible dan intangible, ya, seperti yang dipelajari minggu lalu, hasil kebudayaan yang tangible, misalnya batik, ya, atau yang intangible itu yang tidak terlihat, misalkan norma-norma, aturan, cara pikir dan sebagainya. Lalu organisasi sosial, ya, peranata sosial dan sistem sosial. Nah, bentuk-bentuk sosiologi, jadi dalam mempelajari sosiologi itu ada yang dinamakan dengan sosiologi mikro, di mana ini mempelajari kehidupan kelompok dan individu di dalamnya. Jadi misalnya kayak studi tentang keluarga, ya, studi tentang bagaimana individu itu punya role dan status. Nanti kita pelajari peran dan status individu, bagaimana kacamata individu melihat dunia, ya, dan saat mereka berperilaku di masyarakat itu kajian dari sosiologi mikro. Sedangkan sosiologi makro ini mempelajari dan menjelaskan pola-pola fundamental dari proses-proses relasi sosial. Ya, jadi dia skopnya lebih besar, ya. Jadi yang mempelajari perubahan sosial, mempelajari kayak perilaku kolektif, ya. Jadi bagaimana misalkan suatu negara mengalami revolusi, ya, dan sebagainya, itu dipelajari dalam sosiologi makro. Sedangkan bidang ilmu sosiologi itu ada beberapa. Yang pertama yang berkaitan dengan organisasi sosial, lalu ada psikologi sosial, lalu perubahan sosial dan disorganisasi sosial, ekologi manusia, populasi dan demografi, teori dan metode sosiologi, serta sosiologi terapan. Ya, kita breakdown satu-satu secara singkat. Yang pertama itu organisasi sosial. Organisasi sosial ini adalah studi tentang beragam institusi sosial, kelompok sosial, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, birokrasi, kelompok etnis, dan hubungan antar mereka. Ya, jadi ini yang akan banyak kita bahas dalam beberapa minggu ke depan, ya, karena dalam organisasi sosial, ya, itu banyak proses-proses komunikasi di dalamnya. Jadi kita akan mempelajari nanti lebih lanjut, ya, tentang stratifikasi, mobilitas, birokrasi, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya psikologi sosial. Ini adalah studi alamiah manusia sebagai dampak dari hidup berkelompok, ya, sikap sosial, perilaku kolektif, dan pembentukan kepribadian. Jadi psikologinya khusus berkaitan dengan bagaimana manusia itu bersikap saat mereka adalah menjadi bagian dari suatu kelompok. Oke. Lalu yang berikutnya adalah perubahan sosial dan disorganisasi. Ya, ini adalah studi mengenai perubahan pada budaya dan hubungan sosial dan disrupsi yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi dalam bidang ilmu sosiologi yang ini, ya, dipelajari tentang bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, ya, itu mempengaruhi, ya, tatanan kehidupan masyarakat, ya. Jadi perubahan sosial dan budaya, dan termasuk perubahan hubungan sosial dan disrupsi, ya, atau disorganisasi. Jadi yang tadinya teratur, yang tadinya organized, ya, itu menjadi tidak teratur, ya, atau adanya disrupsi atau ketidakteraturan seperti itu, ya. Lalu yang berikutnya adalah ekologi manusia. Ekologi manusia ini adalah studi tentang alam dan perilaku suatu populasi sebagai dampak dari hidup berkelompok, sikap sosial, perilaku kolektif, dan pembentukan kepribadian. Ya, jadi bagaimana manusia itu tidak hidup sendiri, ya. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan alam, ya, dan dampak-dampak yang terjadi akibat hubungan-hubungan tersebut, ya.
Lalu yang berikutnya adalah populasi atau demografi. Ya, ini adalah studi terkait populasi yang terdiri dari jumlah, komposisi, perubahan, kualitas yang mempengaruhi sistem sosial, ekonomi, atau politik suatu daerah. Nah, berikutnya adalah teori dan metode sosiologi. Ini berkaitan dengan pengembangan dan penerapan prinsip dan teori kehidupan berkelompok pada lingkungan sosial. Ya, jadi bagaimana apa yang terjadi di masyarakat ya itu akhirnya di apa namanya diteliti ya lalu dibuat atau dibentuk ya suatu teori atau proposisi baru dan bagaimana teori-teori baru ini juga akhirnya nanti diterapkan lagi ya di masyarakat. Dan terakhir adalah sosiologi terapan. Ya, ini adalah penggunaan ilmu dan penelitian sosiologi di berbagai bidang, ya, seperti contohnya kriminologi, kesejahteraan sosial, pengembangan masyarakat, termasuk komunikasi dan isu sosial lainnya. Ya, jadi itu yang berkaitan dengan bidang ilmu sosiologi. Pada kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bahasan mengenai sejarah dari sosiologi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu pada kesempatan berikutnya.